Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan iman wal Islam, bisa bertatap muka meskipun melalui media elektronik. Semua itu adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah kita tujukan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman yang telah membawa perubahan bagi dunia ini. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, alhamdulillah pada hari ini sudah masuk hari ketiga dari masa pengenalan lingkungan siswa, yang mana pada pagi hari ini perkenalkan nama Ibu Melika Sari SPDI yang akan membawakan materi atau menyampaikan materi singkat yang berjudul Tata Krama. Anak-anak ibu yang berbahagia, yang mana sama-sama kita ketahui bahwasannya kita hidup di muka bumi ini penuh dengan yang namanya aturan. Aturan apa saja kah itu? Baiklah, kita akan melihat pengertian dari tata krama itu sendiri. Yang pertama, tata krama berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah tata, yang kedua adalah krama. Adapun tata berarti aturan, adat, norma, dan peraturan. Sedangkan krama itu adalah sopan santun, baik perilaku, bahasa, kelakuan, dan tindakan yang santun. Jadi, tata krama adalah bisa juga disebut dengan sebuah etika yang telah menjadi bagian dalam hidup manusia dan yang kita alami pada saat sekarang ini. Kebiasaan adat sopan santun disepakati dalam lingkungan pergaulan antara anggota masyarakat di sekitar tempat tinggal kita dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Anak-anak ibu yang berbahagia, yang mana sama-sama kita ketahui begitu banyak contoh yang sudah Ananda alami. Contohnya saja, yang pertama, ketika masih kanak-kanak, orang tua Ananda telah mengajarkan dan melatih Ananda semua. Ketika menerima pemberian dari orang, maka akan kita sambut dengan tangan kanan dan mengucapkan terima kasih. Yang kedua, orang tua Ananda melatih Ananda cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan cara berpakaian yang baik dalam pergaulan sehari-hari. Lama-kelamaan, perilaku Ananda menjadi kebiasaan, dan bagaimana kebiasaan itu menjadi sebuah budaya. Oleh karena itu, tata krama inilah yang merupakan kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Awalnya, tata krama berlaku dalam lingkungan kecil atau terbatas. Lama-kelamaan, lingkungan ini meluas dan menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Sumber-sumber tata krama itu bisa berasal yang pertama dari agama, yang kedua adat istiadat, yang ketiga aturan-aturan pergaulan secara luas, dan yang keempat adalah budaya nasional. Akibat apabila kita tidak memiliki tata krama, yang pertama, tidak memiliki rasa percaya diri. Yang kedua, tingkah laku dan ucapan tidak mempertimbangkan kepada orang lain. Yang ketiga, tidak berlaku sopan dan ramah. Keempat, tidak bisa menguasai diri sendiri dan selalu menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, selalu mengecewakan, bahkan membuat orang lain marah. Dampak atau sanksi moral untuk pelanggar tata krama adalah mendapat cercaan dan cemoohan kepada dirinya, kelompoknya, instansi, atau bahkan orang tuanya. Anak-anak ibu yang berbahagia, ciri-ciri individu yang memiliki tata krama yang baik adalah: pertama, memiliki rasa percaya diri, tingkah laku dan ucapannya selalu mempertimbangkan kepada orang lain. Yang kedua, sopan dan ramah. Yang ketiga, menguasai diri sendiri, tidak menyinggung perasaan orang lain,
selanjutnya adalah selalu berusaha tidak mengecewakan orang lain. Manfaat dari tata krama yang pertama, membuat kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Yang kedua, memberi pengenalan bagaimana menjalani hidup melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Yang ketiga, membuat kita menjadi disegani dan dihormati. Keempat, tingkah laku menjadi terkontrol. Dan yang kelima, kita bisa menjadi contoh atau tauladan. Selanjutnya, mampu memudahkan hubungan baik dengan orang lain serta memberikan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi, menjadikan kita dapat memelihara baik itu suasana yang dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik dalam berbagai lingkungan. Tata krama di lingkungan keluarga, yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya keluarga adalah anggota masyarakat yang terdekat dengan kita. Di sana ada orang tua, ayah dan ibu, adik, abang, kakak, dan sanak famili lainnya. Adapun tata krama yang bisa kita munculkan dalam lingkungan keluarga, yang pertama, jangan berjalan mendahului orang yang lebih tua. Perlu sama-sama kita ingat, nak. Ketika ada orang tua di depan kita, janganlah sampai kita mendahului mereka. Dan seyogyanya, seharusnya sebagai anak yang lebih muda atau orang yang lebih muda, kita membungkukkan badan kita ketika lewat di depan orang tua. Yang kedua, bersikap ramah dan ceria. Yang ketiga, memenuhi panggilan mereka dengan senang hati, misalnya dipanggil, "Si A, iya Bu." Ketika panggil, datang segera. Jangan sampai orang tua kita marah atau kesal dan kecewa. Yang keempat, berbicara dengan lemah lembut, temani mereka dengan baik, perlakukan mereka dengan penuh rasa hormat, turuti perintah orang tua selama tidak melanggar aturan agama. Biarkan mereka makan dan minum terlebih dahulu, dan mohonkan ampunan serta rahmat untuk mereka. Jangan sampai menyinggung perasaan orang tua. Itu adalah beberapa etika atau tata krama dalam kehidupan keluarga, yang mana sama-sama kita jalani baik dari kita maupun kepada kedua orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Yang kedua, bagaimana kita berlaku atau bertata krama di lingkungan sekolah, yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya Ananda sudah bergabung di Sekolah Menengah Islam Terpadu, yaitu di SMP IT 01 Darussalam. Pembiasaan yang sudah kita lakukan adalah yang pertama, 5S. Apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Senyum, kita tarik bibir kita sampai 2 cm. Sapa, kita menyapa orang ketika kita bertemu dengannya. Yang ketiga adalah salam. Yang keempat, sopan. Sopan itu biasanya dalam bentuk berpakaian, sementara santun adalah ketika kita berbicara dengan orang lain. Yang kedua, memperhatikan dengan penuh kesungguhan ketika guru sedang menjelaskan. Yang ketiga, selama belajar tidak bergurau atau ngobrol dengan teman yang lain. Yang keempat, selalu berpikir jika guru melakukan atau menyuruh sesuatu itu adalah sebuah kebaikan buat kita. Selanjutnya, jadikan gurumu sebagai orang yang engkau muliakan, hargai, hormati, serta bersikaplah lemah lembut pada beliau, serta bersikap sopan santun pada guru baik ketika berbicara maupun bertanya. Selalu menghormati guru di mana. Yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Tata krama yang bisa kita munculkan adalah yang pertama, saling tolong menolong. Yang kedua, menghormati. Yang ketiga, rasa persaudaraan. Yang keempat, pemurah, penyantun, dan menepati janji, serta berkata sopan dan berlaku adil, serta menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, tidak berkata kotor, kasar, sombong, tidak meludah, dan membuang sampah sembarangan. Yang keempat, di lingkungan bangsa dan negara, tata krama yang bisa kita munculkan adalah seorang pemimpin harus selalu berupaya menghapus segala bentuk penindasan dan berdiri di belakang orang yang memegang syariat agama. Yang kedua, tidak menyanjung dirinya sendiri melebihi orang lain. Yang ketiga, hubungan sesama rakyat harus didasari dengan sesama saudara.
Yang keempat, adil terhadap seluruh rakyat tanpa melihat status sosial, kasih sayang di dalam interaksi sama warganya, menebarkan rahmat dan kebaikan masyarakat. Hubungan pemimpin dan rakyat harusnya seperti hubungan ayah terhadap anaknya. Lalu yang kelima adalah tata krama pergaulan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ini adalah tata krama yang akan kita ajarkan di dalam sekolah SMP IT Darussalam, yang mana pada saat sekarang ini Ananda semua masih belajar dalam kondisi online. Tata krama itu yang pertama, menutup aurat, menjauhi perbuatan zina. Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Jadi itulah beberapa tata cara atau tata krama dalam etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Lalu kita mengenal istilah 3T. 3T ini adalah ta'aruf, tafahum, ta'awun. Apa itu ta'aruf? Saling mengenal. Yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya kita diciptakan dari berbagai suku, berbagai bangsa, dan berbagai agama. Semua itu adalah untuk saling mengenal dan akhirnya dapat membentuk norma kehidupan di masyarakat. Yang kedua, tafahum. Tafahum itu saling memahami. Kalau kita tidak saling memahami, bagaimana kita mengetahui bahwa teman kita ada yang sakit, teman kita ada yang tidak masuk pada hari itu. Jadi kalau kita punya rasa saling memahami, maka kehidupan baik itu di sekolah, di keluarga, dan masyarakat akan rukun. Yang ketiga, ta'awun. Ta'awun itu artinya saling tolong menolong, artinya saling membantu, bahu membahu. Ketika ada teman kita merasa kesulitan, mendapat musibah, maka kita ringan tangan untuk segera menolong dan membantu. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang Ananda temukan dari dua gambar di bawah ini? Coba direnungkan, kira-kira gambar apa ya ini? Yang pertama adalah gambar buah durian. Yang kedua adalah gambar buah kedondong. Lalu apa hubungan dari kedua gambar ini? Marilah sama-sama kita renungkan sejenak. Pembahasannya adalah yang pertama, ada manusia tipe durian. Yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya durian itu penampilannya adalah kasar, tidak menarik dan tidak mengundang simpatik, namun berhati emas. Ketika kita membelah buah durian, ya, dengan kulitnya yang tajam-tajam, lalu ketika kita melihat isi di dalamnya, wah, luar biasa, ya. Rasa durian itu seperti rasa manis dengan dagingnya, ya, warnanya kuning keemasan. Lalu apa hubungannya dengan tata krama? Kalau kita bisa mengaitkan dengan tata krama, hatinya diliputi dengan sifat-sifat terpuji seperti rendah hati, suka memaafkan, dan menghargai orang lain. Sementara yang kedua, manusia tipe kedondong. Bagaimana manusia tipe kedondong itu? Kita sama-sama ketahui buah kedondong itu luarnya sangat mulus, tapi ketika kita mengupas kulitnya dan membuka buahnya sampai keluar, yang terjadi apa? Buah kedondong yang tadinya mulus ternyata di dalamnya penuh dengan akar-akar. Artinya apa? Manusia tipe kedondong ini akan dijauhi oleh orang setelah merasakan betapa asam sifat-sifatnya. Berdasarkan dua gambar yang tadi, kita telah mengetahui beberapa tipe manusia. Jadi Ibu kembalikan kepada Ananda, apakah mau menjadi buah seperti durian atau buah kedondong. Jadi letak kesimpulannya di sini. Disinilah letak betapa pentingnya tata krama. Orang yang mengenal dan menerapkannya akan melahirkan penampilan yang menarik seperti kulit kedondong, dan perhatian itu terpancar dari hati seperti isi buah durian. Anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, semoga dengan adanya materi singkat ini sama-sama kita memiliki tata krama yang baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, bahkan menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin rumah tangga maupun nanti yang ada di kelas ini seperti ketua kelas dan jajarannya mampu memiliki tata krama yang baik. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.